Saya sudah banyak ketemu dengan orang, banyak ketemu dari segala usia lah begitu ya. Terutama untuk yang kalau kita mau konsentrasi yang muda atau yang profesional. Itu banyak yang ternyata sebetulnya punya masalah dengan cara bicaranya dan juga cara tampil. Jadi bukan cuma cara ngomongnya, apa yang dibunyikan lewat maaf mulut, tetapi bagaimana dia berdiri, bagaimana duduk, bagaimana dia berinteraksi dari sisi body language-nya dengan orang lain. Sebetulnya mereka pinter, sebetulnya mereka banyak yang punya kompetensi, banyak yang kemampuan, banyak informasi yang mau mereka sampaikan, tetapi cara ngomongnya yang nggak benar, cara ngomongnya yang salah, dan akhirnya nilainya menjadi seakan-akan oh, kamu kok begitu. Jadi contohnya menyebutkan kata-kata, menyebut dirinya, apakah namanya Aris, Ali, apakah aku, atau saya, kadang-kadang keliru dengan kita, kami, dan seterusnya. Memang ini seakan-akan kita ngomong soal bahasa Indonesia. Tidak, tetapi itu sangat berpengaruh kepada nilai diri kita. Belum lagi ngomong, sedikit-sedikit ngomong, apa ya, apa itu, apa ya, apa ya, apa ya, apa ya, bolak-balik apa ya saja. Jadi kalau dihitung itu apa ya-nya banyak. Kemudian pada waktu bicara tidak berani melihat secara langsung. Kemudian waktu duduk atau berdiri, kelihatan banget kalau dari bahasa tubuhnya, dari bagaimana dia berdiri, bagaimana dia memegang sesuatu, bagaimana dia macam-macam, itu kelihatan sebetulnya menunjukkan dia nggak pede. Tetapi di sisi yang lain, Mas Ali, kalau kita balik itu tadi yang sebetulnya dia punya kemampuan, dia punya kepandaian, tetapi tidak bisa atau tertutupi kepandaiannya itu gara-gara cara bicaranya yang kurang bagus atau cara tampilnya yang kurang bagus. Tapi di sisi yang lain, coba kita lihat, banyak orang-orang yang sangat terkenal, sangat sukses, bisa dikatakan begitu, seakan-akan kita menilai bahwa orang ini pandai, orang ini kaya, orang ini sukses. Gara-gara apa? Cara ngomongnya yang menarik. Nah, itu kenapa ada ungkapan unen-unen zaman dulu yang bilang silent is golden. Diam adalah emas, ya. Diam adalah emas, bicara adalah perak. Tetapi kalau saya bilang, tahu waktu kapan diam, kapan bicara adalah permata. Di atasnya nih ya. Larangan dingun loh. Ya. Jadi jangan selalu dikatakan diam adalah emas. Nggak selalu. Yang paling bagus adalah kapan ngomongnya, kapan diamnya adalah jauh lebih bagus. Tapi di sisi yang lain juga apa yang diomongkan, bagaimana cara kita ngomong. Bagaimana kita bisa membuat nilai kita itu meningkat, bertambah, tambah mahal gitu dengan bicara terlihat cerdas, terlihat ya. Yang kita omongkan itu membuat orang langsung menilai diri kita, ini oke nih, ini menarik nih. Kemudian bagaimana cara kita duduk, bagaimana body language kita lah, kurang lebih begitu. Kemudian semuanya akan membuat nilai diri kita itu akan meningkat. Misalnya Mas Aris, walaupun si orang ini akademisnya atau nilainya ya rata-rata lah ya. Ya, insya Allah paling tidak tahu nanti beberapa tips. Contohnya pada waktu dia harus berdiri di depan satu orang, dengan berdiri di depan banyak orang. Pada waktu umpamanya dia harus presentasi di depan klien gitu. Ya, atau mungkin waktu ujian skripsi atau tesis segala macam ya. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana caranya pada waktu kita berhadapan dengan banyak orang, tetapi ada orang-orang tertentu yang harus dia menjadi pengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya, termasuk juga bagaimana cara kita berinteraksi dari sisi memandangnya, apakah kita harus touching dengan mereka, artinya sentuhannya itu apakah langsung fisik menyentuh bagian tubuh mereka, atau cukup dengan body language kita, gerakan-gerakan kita, atau sapaan kita. Itu ada ilmunya semuanya. Ilmu ini, sahabat semuanya, saya tidak akan bicara dari sisi teoritis. Teorinya mungkin ya sudahlah, teori itu banyak bisa dipelajari, tetapi insya Allah ini akan lebih banyak saya sharing dari pengalaman saya selama kurang lebih 25 tahun lah di dunia media dan juga pengajar terutama di bidang pengembangan kepribadian. Kurang lebih begitu.
Baik, luar biasa. Jadi memang gerak tubuh atau gestur dan bicara menentukan kesuksesan seorang ya, Mas. Pasti. Itu Itu sudah banyak terbukti dan sudah banyak yang berhasil, dan banyak tokoh-tokoh atau ya paling gampang melihat, kalau Anda melihat di siaran televisi atau apa, para presenter, news anchor segala macam, mereka mempelajari itu mulai dari teknik vokalnya sampai bagaimana cara mereka dalam tanda kutip menyerang interviewinya. Sebagai interview dia menyerang interviewee, tetapi cukup dengan umpamanya tangan satu ditaruh di dagunya begitu, kemudian melihat dengan kepala agak sedikit maju, itu sudah menyerang sebetulnya. Belum lagi kalau tangan saya di bangku begini, kemudian saya dekatkan dengan batasan ujung, kemudian saya lebih maju lagi, mereka yang di depan saya akan cenderung mundur. Secara emosional atau secara dia akan aku diserang. Okay. Itu sudah ada ya ada tekniknya lah begitu ya. Jadi nanti itu dibagi semua ya, Mas ya? Ada. Oke. Nanti ada praktek-prakteknya. Misalnya orang pintar saja tidak cukup ya untuk sukses. Misalnya punya penemuan apa, teori apa begitu. Gini Mas, orang cantik tetapi dia di kamar terus. Siapa yang tahu? Orang pintar sinau terus, dia expert lah. Nggak tahu S3 atau S berapa, di kamar terus. Dia disuruh ngomong atau bahkan tidak berani ngomong meskipun ke adiknya atau kakaknya atau bapak atau ibunya. Siapa yang tahu kepintaran dia? Tetapi orang yang tahu sedikit ilmu saja, bagaimana cara mencuci dengan cepat, harum, kemudian dia bisa ngomong, dan ngomongnya itu sepertinya ilmiah banget gitu. Dia akan orang ini expert di bidang umbah-umbah, namanya begitu. Padahal sebenarnya sepele itu ya. Sepele. Jadi cara penyampaian itu ya Mas ya, yang ditekankan di sana ya. Iya. Hingga punya nilai, oh orang ini expert nih. Iya. Padahal kita nggak tahu sebenarnya dia lulusan STM mungkin begitu ya. Oh, iya, saya lulusan STM. Saya lulusan STM, tetapi saya di bidang komunikasi, dan ternyata memang itu. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman sekolah saya dulu SMP atau STM, ya berbeda karena saya mendalami dunia komunikasi gitu. Saya diam, tapi begitu ngomong sedikit mereka, wih bener wong iki arek iki bener. Kon kok paling ini. Nah, gitu. Oke.